Pernah nggak kamu ngerasa hidup kamu kayak jalan di tempat? Ikut kelas self growth sana sini, postingan motivasi hampir setiap hari. Tapi rezeki rasanya tetap sempit banget. Perasaan yang di hati belum plong, masih ada rasa yang mengganjal. Hati tetap gelisah. Mungkin jawabannya bukan di usaha luar kamu, tapi di frekuensi hati kamu. Menurut Albert Einstein, everything is energy. Match the frequency of the reality you want, and you cannot help but get the reality. Artinya, semua hidup itu energi. Kalau kita ingin hidup damai, tapi hati penuh gelisah, kita sedang memancarkan frekuensi yang salah. Semua adalah energi. Realitas yang kamu alami tergantung pada frekuensi yang kamu pancarkan. Frekuensi rendah, kayak rasa takut, marah, overthinking yang selalu kita ulang terus setiap hari. Itu bikin jadi kelelahan emosional dan buat hidup kita di mode bertahan, bukan menikmati hidup. Pola pikiran atau emosi yang telah tertanam sejak kita kecil sering menjadi frekuensi default, walau secara sadar kita ingin merubahnya. Terima banyak uang, buru-buru kita mau habiskan. Dapat kesempatan bagus, kok jadi curiga, terus kita jadi malah nunggu kegagalan. Waktu luang, merasa bersalah, kenapa nggak kita gunakan dengan baik, kenapa kita nggak gini ya, kenapa, banyak pertanyaan kenapa yang itu sebenarnya dari frekuensi kita yang belum kita ubah. Frekuensi tinggi, contohnya kita percaya diri, kita open minded, dan pasti kita bersyukur. Frekuensi tinggi yang seperti itu benar-benar bisa bantu kita untuk menarik semua energi positif. Tapi kalau semua itu butuh proses, tubuh butuh dibiasakan, dan frekuensi butuh kita ubah dari frekuensi naik mungkin di 0,1, kemudian di 0,5, dan bisa menjadi 1%. Itu lebih baik. Kuncinya ada di perubahan. Kita sadari frekuensi yang sedang kita bawa, lalu kita latih diri secara bertahap untuk berpindah ke frekuensi yang jauh lebih tinggi. Secara bertahap aja, itu udah membuat perubahan bagi hidup kita. Contoh paling gampangnya kayak radio. Kalau kamu mau dengar musik Islami, tapi radionya kamu setel di frekuensi lain, itu udah pasti nggak sesuai apa yang kamu harapkan. Sama persis kayak hidup kita, realitas yang kita alami sesuai dengan frekuensi batin yang kita pancarkan. Secara ilmiah, frekuensi adalah jumlah getaran per detik. Tubuh kita juga punya frekuensi, otak punya gelombang, ada alfa, beta, dan theta. Hati punya detak, sel-sel tubuh juga bergetar. Ketika emosi kita negatif, itu bisa jadi marah, takut, bisa jadi khawatir. Frekuensi itu bikin tubuh kita pasti menurun. Itu sebabnya orang yang sering stres gampang banget sakit. Sebaliknya, saat kita bahagia,
bersyukur, penuh cinta, frekuensi tubuh pasti meningkat. Imun lebih kuat, pikiran pasti lebih jernih. Kalau kamu lagi takut, ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau kamu lagi sedih, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kalau kamu lagi senang, ucapkan alhamdulillah. Masya Allah. Dalam Islam, konsep ini sangat dekat dengan kondisi hati kita. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Zikir adalah cara menaikkan frekuensi. Kolbia, Minha punya cerita. Ada anak muda bernama Aisyah. Dia rajin ikut kursus, dia rajin ikut organisasi, dia rajin untuk produktif dirinya, untuk mengupgrade dirinya. Tapi dia merasa selalu gagal. Sampai di suatu hari dia sadar, usahanya banyak tapi kenapa hatinya penuh ketakutan, overthinking, dan akhirnya dia gagal, putus asa, ingin mundur dari kehidupannya. Kemudian Aisyah mulai mengubah frekuensinya dengan rasa syukur. Setiap pagi ia tulis 3 hal yang ia syukuri. Setiap malam ia baca zikir sebelum tidur. Hasilnya bukan hanya hidupnya yang lebih tenang, tapi ternyata peluang-peluang baik mulai datang tanpa ia kejar. Aisyah akhirnya sudah menemukan bagaimana formula untuk hidupnya. Dengan tidak ada rasa overthinking, dengan mempercayai semua kehendak ini adalah kehendak Allah. Dan semua yang Aisyah lakukan ini adalah kehendak Allah, semuanya lillahi ta'ala. Itulah janji Allah. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Semua zikir itu mengubah frekuensi hati. Dari gelisah menjadi yakin, dari resah menjadi tenang. Semua tergantung dari niat, semua tergantung dari hati kita. Ada aja kendalanya. Kayak hati kita belum siap untuk merasa meriset hidup itu seperti ujian yang luar biasa besar. Seperti meriset frekuensi itu kayak ada banyak halangan. Sebelum kita lakuin, di pikiran kita udah kebayang itu hal yang sangat sulit dan akhirnya kita tidak pernah mencoba untuk meriset. Padahal meriset itu bukan hal yang dilakukan cuma sekali. Secara ilmiah, tubuh kita memang butuh diriset berkali-kali dan itu sudah nalurinya manusia. Jika melakukan kegiatan konsisten itu saja, pasti ada titiknya kita ingin berubah, kegiatan kita ada kalanya kita pasti merasa jenuh dan tiba-tiba kehidupan kita yang kita lewatin tiap hari itu merasa membosankan dan tidak ada progresnya. Itulah kita butuh riset untuk merefleksikan, kita bisa lihat apa yang udah kita lakukan selama ini, apakah ada kemajuan dan kita bisa meriset ulang goals kita yang mungkin lama-lama kita melenceng dari visi misi yang kita udah tuju. Di Islam sudah mengajarkan kita untuk meriset frekuensi kita dan selalu kembali, selalu berada di jalan Allah. Ada aja kendalanya. Kalau ingin kita berubah, caranya kita harus konsisten. 1, sadari isi hati kita, apakah penuh keluh atau penuh doa. 2, perbanyak zikir dan syukur karena Allah berfirman hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. 3, istiqomah dalam niat baik. Sebelum bekerja atau belajar atau kita melakukan aktivitas lainnya, niatkan semua karena Allah. Kalau di cerita Minha, Aisyah bisa menemukan formula hidupnya, insya Allah kita semua juga bisa.
Karena yang mengubah hati adalah Allah, tapi kita perlu ikhtiar untuk menyesuaikan frekuensi hati kita. Apa yang di hati kita, apa yang di pikiran kita harus selaras. Kita harus yakin, kita harus percaya dengan Allah. Itu kuncinya. Teman-teman, sahabat Minha, Kolbia, kalau kamu ingin benar-benar hidup kamu berubah, coba pahami, coba sadari, cek frekuensi hati kamu. Jujur sama diri kamu sendiri. Perubahan ini bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kamu, untuk kamu tahun depan, 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, untuk kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Kita sudah harus mulai meriset, merefleksikan, dengan bersyukur, dan selalu mengingat Allah. Apakah ia penuh keluhan atau penuh doa? Apakah ia penuh cemas? Kalau ingin kita berubah, caranya kita harus konsisten. 1, sadari isi hati kita. Apakah penuh keluh atau penuh doa? 2, perbanyak zikir dan syukur, karena Allah berfirman hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. 3, istiqomah dalam niat baik.